Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nikia Putri dengan NPM 2478272 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4C, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu proyek kami, yaitu PKM AI dengan judul Analisis Kinerja Sistem Jemuran Pintar Berbasis Internet of Things dalam Perlindungan Pakaian Saat Hujan, dengan tim kami yang berisi ada Ade Irma Sali, Anissa Olivia, Devin Putri, yaitu saya sendiri, lalu ada Mela Yudiasari dan Yuri Elva, dan juga dengan dosen pendampingnya Bapak Ismail Puji Saputra. Seperti biasa, di proposal kami tertera abstrak, pendahuluan, metode, flowchart atau alur kerjanya, lalu ada hasil, pembahasan, kesimpulan, sampai ucapan terima kasih seperti proposal pada umumnya. Jadi mungkin langsung saja kita masuk ke presentasi. Di sini saya menjelaskan bagaimana proyek kami ini bisa dibangun gitu. Sini di slide pertama, rekayasa sistem jemuran pintar berbasis Internet of Things dengan tim pengembang seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu ada kami dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi, tepatnya di Politeknik Negeri Lampung. Jadi proyek kami ini merupakan sebuah inovasi ya, di mana inovasi yang berbasis Internet of Things atau biasa kita sebut dengan IoT, yang dimana kami rancang sebagai solusi otomatis nih terhadap permasalahan penjemuran pakaian yang sering terkena hujan secara tiba-tiba ketika pemilik rumah sedang tidak berada di lokasi, apalagi sebagai anak rantau atau anak kos ya, biasanya ditinggal kampus, ditinggal kerja, itu kan jemuran seringkali terkena hujan. Nah, melalui proyek kami ini, kami mencoba menggabungkan konsep teknologi yaitu Internet of Things tadi, lalu ada otomasi rumah tangga, lalu komunikasi data real time-nya, dan juga manajemen proyek. Di mana manajemen proyek teknologi informasi menjadi menjadi suatu sistem yang terintegrasi gitu. Jadi fokus proyek kami ini bukan hanya membuat alat jemuran otomatis saja ya, tetapi juga bagaimana sebuah sistem itu bisa dikembangkan secara struktur, mulai dari identifikasi masalah, desain sistem, implementasi perangkat keras, pengujian performa, hingga analisis efektivitas sistem dalam kondisi nyata. Harapan kami sih di proyek kami ini dapat menjadi salah satu contoh penerapan smart home teknologi yang sederhana tetapi memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk masyarakat gitu. Oke. Rantai frustrasi domestik. Aktivitas penjemuran tradisional memiliki kelemahan sistematik, yaitu ketergantungan mutlak pada cuaca dan kehadiran fisik pengguna. Jadi di slide ini kami menggambarkan apa yang kami sebut sebagai rantai frustrasi domestik. Kalau kita perhatikan, aktivitas menjemur pakaian ini memang terlihat sederhana ya, namun sebenarnya aktivitas ini masih memiliki banyak permasalahan. Yang jelas permasalahan cukup relevan di kehidupan modern kita saat ini ya. Permasalahan utamanya itu dimulai dari kondisi cuaca yang sudah diprediksi. Di Indonesia sendiri, perubahan cuaca sering terjadi secara mendadak ya, ketika pengguna sedang bekerja, kuliah, atau bepergian, hujan seringkali dapat turun sewaktu-waktu tanpa ada persiapan. Akibatnya, pakaian yang sudah dijemur itu menjadi basah kembali, di mana kondisi ini dapat menyebabkan pakaian kita menjadi lembab, berbau tidak sedap, proses pengeringannya juga menjadi lebih lama, bahkan terkadang harus dicuci ulang. Kalau dilihat lebih jauh, masalah ini sebenarnya bukan hanya soal pakaian basah sih, ada efek berantai yang muncul seperti pemborosan waktu, lalu tenaga, listrik, deterjen, bahkan menurunkan efisiensi aktivitas rumah tangga. Bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi seperti mahasiswa, pekerja kantoran, atau keluarga yang modern, aktivitas monitoring jemuran secara manual menjadi
tidak efisien lagi ya. Dari kondisi tersebut dapat dilihat adanya kebutuhan terhadap sistem otomatis yang mampu bekerja secara mandiri gitu, tanpa bergantung pada pengawasan manusia secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada intervensi otonom berbasis IoT, menjembatani kesenjangan antara efisien waktu dan keterbatasan pengawasan manual melalui otomasi. Jadi, terlihat bagaimana teknologi IoT itu menjadi solusi terhadap permasalahan yang tadi sudah dijelaskan ya. Di sisi kiri terlihat pendekatan tradisional yang masih sepenuhnya manual ya. Pengguna harus mengecek cuaca sendiri, memantau jemuran secara langsung, dan mengambil tindakan ketika hujan datang. Masalahnya, manusia ini kan memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas ya. Ketika pengguna sedang tidak berada di rumah, proses monitoring itu tentu tidak dapat dilakukan secara optimal. Karena itu, kami menghadirkan pendekatan berbasis Internet of Things tadi. Pada sistem kami menghadirkan sensor hujan, terus membaca kondisi lingkungan secara real time, di mana ketika hujan mulai terdeteksi, sistem kami langsung memproses data melalui ISP8266, kemudian mengaktifkan motor servo untuk menarik jemurannya secara otomatis. Selain itu, sistem juga mengirimkan notifikasi Telegram ya kepada pengguna, sehingga pengguna itu tetap mengetahui kondisi jemuran meskipun berada jauh di rumah, tidak ada di rumah gitu. Nilai utama dari sistem ini adalah otomatisasinya ya, efisiensi waktu juga, dan juga monitoring jarak jauh. Dengan adanya sistem kami ini, pengguna tidak perlu lagi merasa khawatir meninggalkan jemuran saat bepergian, dikarenakan sistem sendiri mampu bekerja secara mandiri dan responsif. Selanjutnya ada arsitektur sistem 3 lapis. Rancangan aliran data dari lingkungan fisik hingga ke genggaman pengguna. Jadi di sini terlihat arsitektur sistem 3 lapis yang menjadi fondasi utama proyek Smart Cloud Line kami, di mana lapisan pertama ini ada perception layer atau lapisan persepsi, di mana pada bagian ini sensor hujan itu bertugas membaca kondisi lingkungannya secara langsung. Sensor mendeteksi adanya air dan mengubah kondisi fisik tersebut menjadi data digital. Kemudian data dikirim ke lapisan kedua, yaitu network layer, di mana pada layer ini ISP8266 Node MCU itu berfungsi sebagai pusat pemrosesannya, sekaligus ia penghubung ke jaringan internet menggunakan Wi-Fi dan juga protokol MQTT. Nah, data yang telah diproses kemudian diteruskan menuju application layer nih. Nah, di bagian ini, sistem ini menghasilkan notifikasi Telegram dan juga monitoring pengguna secara real time. Kalau dijelaskan secara sederhana, perception layer itu bertugas mengumpulkan datanya, lalu network layer itu bertugas mengirim dan memproses datanya, sedangkan application layer itu bertugas memberikan output kepada penggunanya. Dengan penerapan arsitektur 3 lapis ini, sistem kami sudah memenuhi konsep dasar Internet of Things ya, yang tentunya modern dan juga terintegrasi. Nah, selanjutnya ada topologi perangkat keras. Oke, di sini memperlihatkan topologi perangkat keras fisik yang digunakan dalam proyek Smart Cloud Line kami, di mana komponen utama yang kami gunakan adalah ISP8266 Node MCU sebagai pusat pengendali sistem komponen. Dia dipilih karena memiliki kemampuan pemrosesan sekaligus konektivitas Wi-Fi yang cukup baik ya untuk implementasi IoT. Kemudian terdapat raindrop sensor, di mana dia berfungsi untuk mendeteksi adanya air atau hujan secara real time. Selanjutnya terdapat motor servo yang digunakan sebagai aktuator utama untuk menarik jemuran ketika kondisi hujan terdeteksi. Selanjutnya kami juga menggunakan relay sebagai pengontrol daya dan juga baterai DC sebagai sumber energi sistemnya. Walaupun prototipe yang kami buat masih dalam bentuk skala miniatur ya, konsep kerja sistemnya itu sudah dapat diimplementasikan pada jemuran rumah tangga yang sebenarnya. Yang menarik dari sistem kami ini, seluruh perangkat itu dapat saling berkomunikasi dan bekerja secara sinkron ya, tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung gitu. Nah, selanjutnya ada WBS.
Pendekatan rekayasa sistem yang terstruktur untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Oke, kami menampilkan work breakdown struktur ya, atau biasa kita sebut WBS dari Project Smart Protos Line kami, di mana di tahap pertama ini dimulai dari identifikasi masalah dan analisis kebutuhan pengguna. Jadi di tahap ini kami mencoba memahami permasalahan utama yang sering dialami masyarakat terkait aktivitas menjemur pakaian. Lalu di tahap kedua itu adalah perancangan sistem berbasis IoT, mulai dari desain arsitekturnya, pemilihan sensornya, hingga penentuan metode komunikasi datanya. Di tahap ketiga, itu ada pengadaan alat dan bahan, yaitu SP8266, servo, dan Node-RED. Ini kan pengadaan alat dan bahan ini yang disebutkan di sini ada ESP8266, servo, dan Node-RED. Tapi selain itu juga ada relay, sensor hujan, serta perangkat pendukung lainnya. Kemudian masuk ke tahap implementasi perangkat keras dan pengembangan perangkat lunaknya ya, menggunakan Arduino IDE, lalu Node-RED dan juga Telegram APA. Selanjutnya setelah sistem selesai dirakit, kami melakukan integrasi dan pengujian performa seperti pengujian sensor, pengujian waktu respon, serta pengujian notifikasi Telegram. Nah, tahap terakhir adalah evaluasi, di mana di evaluasi ini kita juga menganalisis hasil pengujian untuk mengetahui seberapa efektif sih sistem bekerja dalam kondisi nyata. Melalui pembagian tahapan seperti ini, pengerjaan proyek menjadi lebih terstruktur ya, terukur, dan sesuai dengan prinsip manajemen proyek teknologi informasi. Selanjutnya ada manajemen ruang lingkup dan triple constraints, simulasi pengendalian perubahan atau scope change demi menjaga kualitas dan jadwal proyek. Oke. Dalam pengembangan sistem, kami menyadari bahwa tidak semua fitur dapat dimasukkan begitu saja ya. Setiap penambahan fitur itu harus mempertimbangkan dampaknya terhadap waktu pengerjaan, biaya, dan juga kualitas sistemnya. Contohnya ini adalah integrasi sensor DHT11 untuk membaca kelembapan udara, di mana fitur kami ini terima karena masih relevan dengan tujuan sistem dan dia tidak terlalu mempengaruhi timeline pengerjaan proyek. Sedangkan ide penambahan CCTV streaming kami tolak karena membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Biaya tambahan juga berpotensi memperlambat performa microcontroller kami. Di mana melalui proses ini kami belajar bahwa dalam manajemen proyek, keputusan teknis itu tidak hanya mempertimbangkan inovasi ya, tetapi juga efisiensi dan keberlanjutan sistem. Jadi konsep triple contrast-nya benar-benar kami terapkan secara langsung dalam pengembangan proyek ini. Selanjutnya ada metrik keandalan persepsi akurasi sensor hujan. Pengujian 20 kali simulasi menunjukkan tingkat keberhasilan deteksi 100% dalam membedakan kondisi basah dan kering. Oke, kami melakukan sekitar 20 kali simulasi pengujian untuk mengetahui kemampuan sensor dalam membedakan kondisi hujan dan tidak hujan, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keberhasilan deteksi yang sangat baik ya pada kondisi pengujian yang dilakukan, di mana ketika kondisi kering, sensor membaca status tidak hujan, sedangkan pada kondisi percikan air, hujan itu ringan hingga hujan deras. Sistem berhasil mendeteksi status hujan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa sensor ini memiliki sensitivitas yang cukup stabil dan dapat dijadikan parameter utama ya dalam sistem otomasi jemuran pintar. Keakuratan sensor kami ini menjadi faktor yang sangat penting karena proses otomatisasi sistem itu bergantung pada ketepatan deteksi awal. Selanjutnya ada kinerja aktuasi waktu nyata atau real time. Eksekusi fisik seketika dan visibilitas jarak jauh. Jadi di sini menunjukkan performa real time dari sistem Smart Cloud Line kami ya, di mana proses dimulai ketika tetesan air pertama mengenai sensor hujan. Setelah itu sensor mengirimkan data menuju ke ISP8266.
tentunya untuk diproses ya. Lalu sekitar detik 0,14 sistem mulai membaca bahwa kondisi hujan telah melewati ambang batas tertentu. Kemudian pada rata-rata detik 0,43 motor servo itu aktif dan menarik jemuran ke area aman. Setelah itu, sistem juga mengirimkan notifikasi telegram kepada pengguna dengan rata-rata delay sekitar 5 detik tergantung kestabilan jaringan internet juga. Berdasarkan hasil pengujiannya, rata-rata total waktu respon sistem itu berada di angka sekitar 0,43 detik dengan standar defisiensi sekitar 0,027, di mana hasil ini menunjukkan bahwa integrasi antara sensor, microcontroller, aktuator, dan juga sistem notifikasinya itu berjalan dengan cukup cepat dan juga stabil ya. Dalam konteks smart automation, kecepatan proses seperti ini sangat penting dikarenakan semakin cepat sistem bekerja, maka semakin kecil risiko pakaian terkena hujannya. Nah, slide terakhir ini ada sintesis mengembalikan efisiensi ke tangan pengguna. Manajemen proyek yang terukur menghasilkan rekayasa sistem yang andal. Sebagai penutup, proyek Smart Cloud Line ini menunjukkan bahwa penerapan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari itu mampu memberikan solusi yang nyata ya, dan juga tentunya relevan terhadap permasalahan masyarakat modern, di mana sistem berhasil mendeteksi hujan secara otomatis, menarik jemuran dengan respon cepat, dan juga memberikan monitoring jarak jauh melalui Telegram. Selain itu, proyek ini juga menunjukkan bagaimana konsep rekayasa sistem dan manajemen proyek teknologi informasi itu dapat diterapkan secara langsung dalam pengembangan solusi smart home. Kami percaya bahwa proyek ini masih memiliki peluang pengembangan yang sangat besar, seperti integrasi AI untuk prediksi cuaca, penggunaan panel surya sebagai sumber energi, sampai integrasi aplikasi mobile berbasis cloud. Harapan kami sih Smart Cloud Line ini tidak hanya menjadi prototipe akademik ya, tetapi juga dapat berkembang menjadi produk teknologi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena pada akhirnya teknologi yang baik itu bukan hanya tentang kecanggihan, tetapi tentang bagaimana teknologi tersebut dapat mampu menyelesaikan masalah nyata secara efektif dan efisien gitu. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.